Swastiastu, beli sangut. Jangan nih dot ngedi tertimbang nih, kengken carane jadi pangkake bisung ngai koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pangwaki itu bisa mengambil keputusan antara dilema etika dan rujukan moral. Pangsing pelihingin cang melangkah ada di kepala sekolah nih, mohon bantuannya ya beli sangut jenik guide tulem yen masalah menjadi kepala sekolah yang sukses dan baik hati. Wak harus selalu ingat yang namanya konsep Triloka dari Ki Hajar Dewantara Anemadan among ing arso sungturu ing madio mangun kusut tutburi handayani, dan dilengkapi pula wake harus olah kompetensi sosial emosional ini sebuah wak pelajarin tuh, ditambah lagi nanti yang ada yang namanya coaching pendampingan bahwa setiap masalah sehingga wak pedidi menyelesaikan, artinya wak harus selalu bisa koordinasi, kolaborasi dan komunikasi yang subuh itu maru wak melangkah menggunakan 4 pengambilan dilema etika. Setelah itu ada nanima dan 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Jag dijamin bahwa menawang cema dan keputusan dilema etika dan rujukan moral. Tuh sok sama beli sangut beli tiang nih tersayang atas coachingnya hari ini ya. Mana yang semua pesungin gaji kaki ini pertama ajakin dugamnya Kang Wang dugam Jumah sambil nguling kita bikin guling sam-sam biar hidup kita tidak masam. Oke, beli sangut. Oke, salam hebat calon guru penggerak angkatan 6. Di sini saya Iwayan Suwece dari SMKN 1 Tabanan akan membawakan materi di modul 3.1a.8 koneksi antar materi. Seperti apa materinya? Kita akan lihat per slide ya. Oke, koneksi antar materi modul 3.1.a.8 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oke. CGP angkatan 6. Oke. Di sini ada nama saya sendiri Iwayan Suwece SS, CGP angkatan 6, ada Bapak Pasil saya yang hebat dan luar biasa, Bapak Ibu Si Ketut Atmaje, dan berikutnya ada Bapak pipi saya pengajar praktek, Bapak Gede Putra. Inilah mentor-mentor hebat saya, mentor-mentor yang luar biasa yang selalu membimbing saya untuk selalu bisa tegar sampai detik ini. Oke. Tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran khusus 1, CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari semua kesimpulan materi yang didapat dengan beraneka cara. Di topik 2, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan metakognisis terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Yang pertama itu ada kegiatan pemantik. Mengajarkan anak berhitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Seperti kata Bob Roberts ya. Dari kutipan di atas, apa hubungannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda alami saat ini? Oke, jawaban saya,
Menurut saya, kutipan di atas ada kaitannya dengan pembelajaran di modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di dalam kelas, sebagai seorang guru pasti pernah mengalami sebuah dilema etika, dalam kurung dilema benar versus benar, dalam kegiatan belajar mengajar, karena guru dituntut mengajarkan materi pelajaran untuk memenuhi target penilaian. Namun terkadang pemahaman murid tentang materi melalui pendidikan karakter masih kurang. Pemberian materi yang diberikan guru itu baik, namun pemahaman murid terhadap materi yang terbaik. Masih di kegiatan pemantik, mengajarkan anak berhitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Bob Chalmers. Ya. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Okay. This is the question, ya. Okay. Ya, sekarang jawaban dari pertanyaan tadi. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang saya anut dalam pengambilan sebuah keputusan harus berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan agar keputusan tersebut dapat berdampak positif terhadap lingkungan, yaitu terciptanya kerukunan, suasana aman, nyaman, tanpa adanya perselisihan. Oke. Masih di koneksi antar materi, pertanyaan berikutnya, mengajarkan anak berhitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah hal yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Bob Chalmers, ya. Ini pertanyaannya, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Okay. This is the question. So, here's the answer. Okay. Ini kegiatan pemantiknya. Menurut Anda, apakah maksud dan kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. So, this is my answer, jawaban. Jika saya hubungkan kutipan tersebut dengan pembelajaran pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu melalui pendidikan guru penggerak ini, saya dibimbing dan dibentuk untuk menjadi seorang pendidik dengan segala kegiatan dan perilaku yang tertata dengan baik. Karena pendidikan tidak hanya berbicara tentang penanaman nilai melalui pembelajaran, tetapi juga melalui penerapan etika baik yang diterapkan oleh pendidik sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Thanks. Okay. Masih di koneksi antar materi. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Okay. This is the question, ya. So this is my answer. Okay. Masih di koneksi antar materi. Menurut saya, pengaruh filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, yaitu seorang pendidik pasti akan menjumpai berbagai dilema etika maupun rujukan moral di lingkungan sekolah. Pratap Triloka terdiri dari 3 semboyan, yaitu Ing Arso Sung Culodo, Ing Madi Mangunkurso, Tuturi Handayani. Semboyan tersebut memiliki makna di depan memberi teladan, di tengah memberi motivasi, dan di belakang memberi dorongan. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu menerapkan budaya positif agar mampu menjadi teladan bagi murid-muridnya, sehingga dapat mencetak generasi milenial yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dengan selalu mengacu pada 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Next.
Skill koneksi antar materi. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh berdasarkan prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. This is the question ya. So the answer is, nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita tentu memiliki pengaruh kepada prinsip-prinsip yang diambil dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam pengambilan suatu keputusan, kita mengenal ada 3 prinsip yang kita ambil, yaitu berpikir berbasis hasil akhir or based thinking, berpikir berbasis peraturan or rule based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli or care based thinking. Sedangkan seorang guru memiliki nilai-nilai kejujuran dan komitmen yang kuat. Guru tersebut akan memiliki prinsip berpikir berbasis aturan or rule-based thinking. Dan seorang guru memiliki rasa hasrat yang tinggi, maka guru tersebut akan memilih prinsip berpikir berbasis hasil akhir or aim-based thinking. Memiliki rasa sosial yang tinggi ya. Next. Still in koneksi antar materi. The next question, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Atau masihkah ada pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. So this is the answer. Arah suatu kegiatan coaching adalah menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki oleh seseorang. Coach dan coaching, melalui proses coaching akan terjadi proses pengambilan keputusan yang mengarahkan kepada hal-hal positif dengan keputusan-keputusan yang berpikir pada murid. Jika pada proses coaching, seorang coach membantu agar coachee dapat membuat keputusan secara mandiri, maka dalam modul 3.1 ini kita kembali melakukan refleksi apakah keputusan yang dibuat tersebut dapat dipertanggungjawabkan, menjadi win-win solution bagi pembuat keputusan, atau justru malah akan menjadi masalah di kemudian hari. Dalam pembelajaran pengambilan keputusan ini diberikan panduan paradigma, prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang tentu akan membuat suatu keputusan menjadi efektif. Next. Still in koneksi antar materi. The next question is, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. My answer is, kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika, karena guru yang menguasai 5 KSE atau kompetensi sosial emosional yang ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan keterampilan berrelasi, pasti akan menunjukkan integritas dan kejujuran dalam pengambilan keputusan. Memiliki kemampuan mengelola emosi, pikiran, dan perilakunya dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan bersama. Kemampuan untuk memahami sudut pandang serta memiliki empati yang tinggi terhadap orang lain. Kemampuan mengambil keputusan dalam pengambilan keputusan yang berdasar kepedulian akan konsekuensi yang nantinya keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Sel koneksi antar materi. The next question is, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? My answer, sebagai seorang pendidik tentu akan menghargai berbagai situasi dilema etika atau bujukan moral di lingkungan sekolah.
Pembahasan studi kasus pada modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin, memberikan contoh-contoh yang bisa terjadi dan mungkin sudah pernah dialami oleh sebagian guru. Nilai-nilai yang dianut sebagai seorang guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan kreatif. Nilai-nilai tersebut akan memberikan pedoman agar guru-guru tidak terjebak dalam situasi yang sama dan dapat bertindak secara bijak melalui paradigma, prinsip, dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Still on koneksi antar materi, the next question is, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. My answer is, pengambilan keputusan yang tepat dengan menjalankan prinsip Among, Ki Hajar Dewantara, dan pola pikir inquiry apresiatif, seorang pendidik diharapkan mampu melaksanakan peran-perannya sebagai pemimpin pembelajaran, karena peran guru sangat besar dalam menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat akan melahirkan suatu perubahan terhadap sebuah organisasi ke arah yang lebih baik. Namun sebaliknya, pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada organisasi. Maka dari itu, perlunya seorang pendidik mempelajari dan menerapkan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah sebelum pengambilan keputusan. Still koneksi antar materi, the next question. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? So this is my answer. Tantangan-tantangan yang dialami dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika tentu saja banyak, bisa dari murid, rekan sejawat, bahkan pimpinan lembaga itu sendiri. Dan tentu saja tantangan tersebut harus kita lalui walaupun terjadi perubahan paradigma di lingkungan kita. Paradigma-paradigma yang mungkin terjadi perubahan di lingkungan sekolah kita antara lain individu lawan masyarakat, or individual versus community. Next, ada rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan, or truth versus loyalty, dan jangka pendek lawan jangka panjang, or short term versus long term. Okay, next, koneksi antar materi. The next question, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Oke, my answer. Setelah mengikuti program guru penggerak ini, tentunya saya lebih banyak ilmu dan pengalaman serta terkait pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan pada modul 3.1 ini kita mempelajari pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Pengambilan keputusan yang kita ambil berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid. Membuat keputusan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda dapat kita lakukan dengan mengetahui kesiapan, minat, dan profil setiap murid. Selanjutnya baru kita putuskan strategi pembelajaran apa yang tepat dan sesuai melalui pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, atau produk. Okay. Next question, still in koneksi antar materi. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Okay, answer. Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan haruslah berdasarkan pada kehidupan atau masa depan murid. Pengambilan keputusan yang tepat memiliki keterampilan pada murid dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal dan tanggung jawab agar kehidupan atau masa depan murid-murid menjadi bermakna karena terpenuhi dengan baik. Next, still in koneksi antar materi. The next question, apakah kesimpulan akhir yang Anda dapat tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Okay.
Kesimpulan yang dapat diambil dari modul 3.1 ini adalah bahwa pengambilan keputusan yang diambil oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran sangat mempengaruhi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan murid, khususnya terhadap pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Trilokanya. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang pendidik juga mempengaruhi keputusan yang akan diambilnya, serta pengambilan keputusan yang tepat melalui kegiatan coaching. Pengelolaan sosial emosional, guru dapat berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang diambil seorang guru mempengaruhi pengajaran yang memerdekakan murid, sehingga dapat membentuk karakter murid, sehingga dapat mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Next, still in koneksi antar materi. Next question. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Mention, dilema etika atau benar versus benar adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih di antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral benar versus salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Paradigma pengambilan keputusan antara lain individu lawan masyarakat atau individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan atau justice versus loyalty, dan jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Sedangkan prinsip pengambilan keputusan ada 3, yaitu berpikir berbasis hasil akhir and based thinking, berpikir berbasis peraturan rule based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Untuk 9 langkah dalam pengujian pengambilan keputusan, yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan pengujian benar salah, menguji paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, melakukan investigasi opsi dilema, membuat keputusan dan merefleksikannya. Yang menurut saya di luar dugaan adalah tentang serangkaian pengujian keputusan yang sangat banyak. Bagaimana jika keputusan yang diambil tidak bisa menunggu lama dan memerlukan keputusan yang secepatnya? Next question. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Tentunya pernah ya kita melakukan suatu aksi atau pengambilan keputusan. Saat itu dilema etika yang saya alami termasuk pada paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Saat itu saya hanya mengandalkan keputusan hasil akhir yang sekiranya tidak merugikan. Setelah saya mempelajari modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran, ternyata sebuah kasus bisa diidentifikasi merupakan kasus dilema etika atau rujukan moral dan perlu diputuskan dengan melalui langkah-langkah pengujian dan pengambilan keputusan agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Next question. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Menurut saya, dampaknya sangat banyak sekali. Terutama saya jadi lebih paham bahwa situasi di mana ada dua pilihan benar itu dinamakan dilema etika, sedangkan situasi ketika dihadapkan pada pilihan benar dan salah dinamakan rujukan moral, serta langkah-langkah menguji dan mengambil keputusan secara tepat. Perubahan yang terjadi pada cara saya sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul 3.1 ini adalah sebelumnya saya lebih ke prinsip hasil akhir tanpa mempraktikkan dan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan yang akan diterapkan. Next question. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin?
Indonesia. Sebagai seorang pemimpin, sangat penting mempelajari modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Karena sebuah keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan tidak salah langkah, apalagi sampai merugikan orang lain yang nantinya justru akan menimbulkan perselisihan atau kekacauan di masa depan. Dengan mempelajari modul 3.1 ini diharapkan seorang pemimpin dapat mengambil keputusan secara bijak dan keputusannya merupakan suatu keputusan yang terbaik. Oke teman-teman CGP Angkatan 6 yang super hebat dan luar biasa, itulah ulasan singkat saya tentang materi koneksi antar materi di modul 3.1 yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang kita harus jawab berdasarkan refleksi aksi nyata yang sudah dan sebelumnya pernah kita lakukan. Thank you for watching. Om Santi 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 Om.